Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita memasuki part yang ke-11 untuk membahas contoh soal-soal P3K teknis pada kompetensi manajerial ya, untuk formasi operator layanan operasional. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ya mulai untuk soal yang pertama. Atasan meminta tim kerja Anda untuk menyelesaikan suatu rancangan program kerja yang sama sekali baru dan belum banyak diminati, sehingga Anda kesulitan untuk mencari informasi dan data penunjang yang berkaitan dengan tugas kerja tersebut. Menghadapi masalah tersebut, Anda akan A. Melakukan diskusi dengan tim untuk memutuskan cara yang paling efektif guna mendapatkan data sebelum menyusun rancangan program. B. Menggunakan informasi dan data yang bisa tim saya temukan saja, pimpinan akan memahami karena program tersebut sulit dijalankan. C. Mendorong kerjasama anggota tim untuk mencari informasi dan data yang diperlukan dari sumber apapun untuk kemudian didiskusikan bersama. D. Mencari sebanyak mungkin data dan informasi yang bisa saya temukan baru kemudian disebarkan ke anggota tim yang lain. Atau E. Menyerahkan pencarian data dan informasi pada anggota tim yang lain, karena tugas utama saya adalah memastikan target kerja selesai tepat waktu. Oke ya, kita jawab ya soal nomor 1, jawabannya yang C ya. Kita lihat pembahasannya. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek orientasi pada hasil. Seorang ASN diharapkan memiliki kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, mendorong kerjasama anggota tim untuk mencari informasi dan data yang diperlukan dari sumber apapun untuk kemudian didiskusikan bersama adalah jawaban yang paling tepat. Jadi, soal nomor 1 jawabannya yang C ya. Selanjutnya soal nomor 2. Anda merupakan perwakilan divisi kerja yang dipilih untuk melakukan rotasi pekerjaan dalam rangka meningkatkan fleksibilitas, keterlibatan, dan retensi karyawan. Saat berada di divisi yang baru, Anda akan A. Mulai mencari tahu job desk pekerjaan saya dari senior. B. Menyiapkan mental sambil menunggu arahan dari pimpinan kerja. C. Melakukan observasi sistem kerja di divisi tersebut agar lebih mengenal lingkungan kerja. D. Menyapa rekan-rekan kerja yang belum saya kenal sambil mencari informasi sistem kerja di divisi tersebut. Atau E. Bersemangat mempelajari sistem kerja divisi dari data dan buku peraturan yang ada. Kita jawab ya, jawaban yang tepat yaitu yang D ya. Menyapa rekan-rekan kerja yang belum saya kenal sambil mencari informasi sistem kerja di divisi tersebut. Kita lihat pembahasannya. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kerjasama. Untuk melancarkan tugas kerja, seorang ASN dituntut untuk memiliki kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas. Di antara pilihan yang ada, pilihan yang menunjukkan kemampuan interaksi sosial yang baik demi tercapainya tujuan adalah jawaban yang D. Menyapa rekan-rekan kerja yang belum saya kenal sambil mencari informasi sistem kerja di divisi tersebut yang paling mencerminkan kompetensi kerjasama ASN yang perlu dimiliki. Ya, jadi soal nomor 2 jawabannya yang D. Selanjutnya soal nomor 3. Menjelang Hari Raya Umat Hindu, teman Anda yang beragama Hindu berencana untuk mengajukan cuti pada pimpinan karena sudah lama tidak pulang kampung untuk merayakan Hari Raya dengan keluarga. Namun, pimpinan kerja menolak dengan alasan banyak karyawan yang kebetulan mengajukan cuti pada hari tersebut, termasuk Anda sendiri. Sikap Anda? A. Meminta pimpinan untuk mengizinkan cuti karena berkenaan dengan Hari Raya agamanya. B. Menanyakan pada rekan tersebut apa dia tidak keberatan jika bertukar jatah cuti dengan saya.
C. Memberi izin cuti Anda karena merayakan hari raya dengan keluarga hanya setahun sekali. D. Membiarkan saja karena saya juga punya kepentingan di hari tersebut. E. Mencari teman-teman lain yang mau bertukar posisi dengan rekan tersebut agar ia bisa pulang kampung. Oke ya, soal nomor 3 jawabannya yang C ya. Memberikan izin cuti Anda karena merayakan hari raya dengan keluarga hanya setahun sekali. Pembahasannya, aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kerjasama. Untuk melancarkan tugas kerja seorang ASN ini bukan ini ya. Untuk melancarkan tugas kerja, seorang ASN dituntut untuk memiliki kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas. Di antara pilihan yang ada yang menunjukkan sikap siap membantu orang lain adalah pilihan C, memberikan izin cuti Anda karena merayakan hari raya dengan keluarga hanya setahun sekali. Ya, jadi soal nomor 3 jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 4. Untuk meningkatkan keakraban antara pegawai, divisi Anda berencana mengadakan piknik bersama. Dalam diskusi, beberapa orang mengusulkan agar piknik diadakan pada hari selain weekend karena dikhawatirkan akan terjebak macet. Sementara Anda dan beberapa rekan lainnya memilih hari Minggu dengan alasan lebih leluasa untuk bepergian. Setelah mengalami perdebatan, akhirnya diputuskan piknik diadakan pada hari Selasa. Sikap Anda? A. Memutuskan untuk tidak ikut piknik saja karena lebih suka bepergian di hari Minggu. B. Mengikuti acara piknik jika rekan-rekan lain yang sependapat dengan saya memutuskan pergi. C. Mengikuti keputusan rapat dan ikut piknik di hari Selasa. D. Mengajak rekan lain yang sependapat dengan saya untuk mengadakan piknik mandiri di hari Minggu. Atau E. Mendiskusikan kembali keinginan saya pada atasan agar diizinkan untuk pergi piknik di hari lain saja. Ya, jawaban nomor 4, jawabannya yang mana? Yang C ya. Mengikuti keputusan rapat dan ikut piknik di hari Selasa. Kita lihat pembahasannya. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kerjasama. Untuk melancarkan tugas kerja, seorang ASN dituntut untuk memiliki kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas. Di antara pilihan yang ada, yang menunjukkan sikap positif dan mau berpartisipasi dengan tim adalah pilihan C, mengikuti keputusan rapat dan ikut piknik di hari Selasa. Selanjutnya soal nomor 5. Perusahaan tempat Anda bekerja mengumumkan adanya penambahan pegawai baru untuk meningkatkan produktivitas. Dampak dari kebijakan tersebut, jadwal shift Anda dan rekan-rekan pegawai yang telah lama bekerja di perusahaan tersebut berubah. Sikap Anda? A. Merasa khawatir dan panik karena bisa saja mempengaruhi kinerja. B. Biasa saja dan yakin tetap bekerja dengan baik. C. Merasa positif, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. D. Kesal dan mengeluhkan kebijakan perusahaan yang terlalu mendadak. Atau E. Mengajak pegawai lain untuk memprotes kebijakan tersebut. Oke ya, soal nomor 5 kita jawab. Jawabannya yang C ya, teman-teman. Merasa positif, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. Jadi ini ya teman-teman, masih sama penjelasannya. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek mengelola perubahan. Saat menghadapi perubahan lingkungan kerja yang cepat dan mendadak, seorang ASN diharapkan mampu mengikuti perubahan dengan arahan maupun secara mandiri tanpa mengubah kinerja mereka. Di antara pilihan yang ada yang menunjukkan sikap mampu beradaptasi adalah C, merasa positif, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. Selanjutnya soal nomor 6. Karena kurangnya komunikasi Anda dan rekan Anda mengalami kesalahpahaman sehingga kemungkinan menghambat tugas kerja yang diberikan. Sikap Anda adalah A. Tetap mengerjakan bagian tugas kerja saya dengan baik dan baru membicarakannya setelah tugas kerja selesai. B. Mencoba membicarakan dengan rekan kerja lain yang lebih senior untuk mendapat solusi. C. Tidak mengambil pusing masalah tersebut karena yang paling utama adalah mengerjakan tugas kerja tepat waktu. D. Berusaha mencari tahu
permasalahan yang sebenarnya dan menyelesaikannya agar tugas kerja berjalan lancar. E. Tetap tenang dan yakin dapat mengatasi permasalahan tersebut tanpa mengganggu tugas kerja. Ya, soal nomor 6, jawabannya yang D ya. Berusaha mencari tahu permasalahan yang sebenarnya dan menyelesaikannya agar tugas kerja berjalan lancar. Pembahasannya, aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek komunikasi. Saat menghadapi kendala dalam interaksi sosial, seorang ASN diharapkan mampu menghilangkan hambatan komunikasi dan menggunakan saluran komunikasi formal atau informal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian, pilihan yang tepat adalah yang D. Berusaha mencari tahu permasalahan yang sebenarnya dan menyelesaikannya agar tugas kerja berjalan lancar. Selanjutnya soal nomor 7. Dalam sebuah rapat kerja, atasan Anda membeberkan beberapa masalah keuangan yang sedang terjadi, yang jika tidak segera diselesaikan dapat berdampak pada pemutusan kerja. Saran Anda mengenai kondisi tersebut adalah A. Memastikan bahwa kepala bagian keuangan akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. B. Membeberkan semua masalah pada seluruh karyawan agar dapat lebih siap jika pemutusan kerja terjadi. C. Menjaga kerahasiaan permasalahan dan bersama-sama atasan berusaha mencari solusi terbaik yang menguntungkan perusahaan. D. Mendesak pimpinan melakukan investigasi internal untuk mencari orang yang bertanggung jawab atas hal tersebut. E. Tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena hal tersebut mungkin saja tidak akan terjadi. Oke ya, kita jawab soal nomor 7. Jawabannya yang mana? Yang C ya, teman-teman. Menjaga kerahasiaan permasalahan dan bersama-sama atasan berusaha mencari solusi terbaik yang menguntungkan perusahaan. Pembahasannya, aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek integritas. Saat mengetahui permasalahan dalam perusahaan, sebagai ASN diharapkan mampu melaksanakan tugas dan menjaga kode etik. Di antara pilihan yang tepat adalah pilihan C, menjaga kerahasiaan permasalahan dan bersama-sama atasan berusaha mencari solusi terbaik yang menguntungkan perusahaan. Selanjutnya soal nomor 8. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda diminta melaksanakan tugas kerja dengan sistem kerja yang berbeda dari biasanya oleh atasan yang lebih muda dan dianggap kurang berpengalaman? A. Mengajak rekan lainnya untuk mendesak pimpinan agar menggantinya dengan atasan yang lain. B. Tetap berpikir positif dan menjalankan perintahnya selama hal tersebut baik dan sesuai prosedur. C. Berusaha menjalankan perintahnya dengan baik meskipun setengah hati. D. Saya merasa tidak perlu terlalu menghormatinya. E. Bersikap santai dan bekerja sesuai dengan cara kerja yang saya sukai karena hasil adalah yang utama. Ya, soal nomor 8, jawabannya yang B ya. Tetap berpikir positif dan menjalankan perintahnya selama hal tersebut baik dan sesuai prosedur. Kita lihat pembahasannya. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kerjasama. Sebagai ASN, saat bekerja bersama di dalam tim, diharapkan mampu berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas dan mendukung keputusan tim. Dengan demikian, pilihan yang tepat adalah B, tetap berpikir positif dan menjalankan perintahnya selama hal tersebut baik dan sesuai prosedur. Selanjutnya soal nomor 9. Setelah melakukan riset yang cukup lama, Anda mengajukan draft kerja yang dibuat pada pimpinan. Namun menurut pimpinan, draft kerja tersebut dianggap kurang matang dan meminta Anda untuk membuat draft kerja yang baru. Sikap Anda, A. Merasa kecewa pada pimpinan karena tidak menghargai jeripaya saya. B. Merasa sedih karena saya sudah berusaha sebaik mungkin menyusun draft kerja tersebut. C. Bersikeras meyakinkan pimpinan bahwa draft kerja yang dibuat adalah yang terbaik. D. Segera membuat draft kerja baru yang lebih baik untuk diajukan kembali. E. Meminta bimbingan pimpinan bagaimana cara membuat draft kerja yang lebih baik. Oke, soal nomor 9 jawabannya yang D ya. Segera membuat draft kerja yang baru yang lebih baik untuk diajukan kembali.
Pembahasan, aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek orientasi pada hasil. Sebagai ASN, saat mengalami kendala dalam penyelesaian tugas kerja, diharapkan bersedia menerima masukan atau kritik dan berupaya mencari solusi untuk mencapai target kerja yang diharapkan. Dengan demikian, pilihan yang tepat adalah D. Segera membuat draft kerja baru yang lebih baik untuk diajukan kembali. Selanjutnya soal nomor 10. Anda diminta untuk melakukan inspeksi lapangan beberapa hari ke depan karena beberapa proyek instansi mengalami masalah di lapangan. Padahal Anda sudah berjanji untuk pulang kampung karena adik Anda akan menikah minggu ini. Maka sikap Anda adalah A. Meminta izin pada atasan untuk mendelegasikan tugas kerja pada rekan kerja yang lain untuk mengikuti acara keluarga. B. Meminta bantuan rekan lain untuk menggantikan saya pada hari H agar tugas kerja tetap selesai tepat waktu. C. Menghubungi adik di kampung dan menjelaskan alasan tidak bisa hadir pada hari A. D. Berusaha menyelesaikan inspeksi secepat mungkin agar tetap bisa pulang kampung. E. Berpura-pura sakit agar atasan tidak jadi melakukan inspeksi lapangan. Oke ya, kita jawab soal nomor 10, jawabannya yang C ya. Menghubungi adik di kampung dan menjelaskan alasan tidak bisa hadir pada hari H. Kita lihat pembahasan, aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek pelayanan publik. Sebagai ASN, saat mengalami kendala dalam penyelesaian tugas kerja, diharapkan mampu mengerjakan tugas kerja dengan mengutamakan kepentingan publik dan menyelesaikan masalah dengan tepat. Di antara pilihan yang tepat adalah pilihan yang C ya, teman-teman. Oke, saya kira itu 10 contoh soal dan pembahasan pada part yang ke-11 mengenai soal-soal P3K teknis untuk formasi operator layanan operasional. Saya kira itu, teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.